Terima kasih Prof. Sri dan Prof. Wahyu tadi sudah menyampaikan. Kalau Prof. Wahyu tadi sudah menyampaikan bagaimana dibutuhkan tambahan pelatihan profesi dan sebagainya terkait meningkatkan kompetensi fisikawan medik, dan Prof. Sri terkait interaksi tidak langsung radiasi yang ternyata ada jenis radiasi dari UVA, UVB, UVC, dan yang terakhir adalah ternyata OH radikal itu dan ozon itu berbahaya, ada dampak positif dan dampak negatifnya. Nah, saya lihat di room chat sudah banyak pertanyaan. Saya akan membacakan yang pertama dulu untuk Prof. Wahyu. Dari Mas Piryadi dari DPW Jawa Tengah. Piryadi ya, benar ya, Piryadi. Dari DPW Jawa Tengah, di kolom chat dia menyatakan bahwa saat ini kompetensi fisikawan medik masih beragam dari tiap pendidikan atau universitas. Apa upaya AIPMI agar lulusan fisikawan medik bisa seragam dari semua pendidikan atau universitas? Dan ini ada terkait juga masih Prof. Ada Prof. Wahyu, masih ada yang masih terkait dengan pertanyaan ini. Saya lihat masih ada lagi. Tunggu saya baca di room chat. Dari Elia Sudiatmoko dari Gamak Naif Tangerang. Bagaimana cara memperpanjang kompetensi KKNI level 7 yang habis masa berlakunya? Barangkali dua dulu, Prof. Nanti saya bacakan selanjutnya. Silakan, Prof. Wahyu. Ya, terima kasih, Prof. Dahlan, untuk Pak Periadi dulu ya. Sudah kami lakukan sebetulnya, tapi ya memang mungkin masih belum sempurna. Yang pertama adalah tadi, fisika medik itu nomor 1 harus jadi fisikawan. Berarti di antara 144 SKS itu ada bobot fisikawan, tapi ini yang menetapkan adalah Himpunan Fisika Indonesia. Dan itu sudah dipenuhi oleh semua prodi fisika di Indonesia menurut saya. Jadi untuk fisikawannya sudah dipenuhi insya Allah, asal belajar di prodi fisika. Kemudian untuk menjadi peminatan FISMED sendiri ada antara 16 SKS peminatan fisika medik yang kurikulumnya ditetapkan oleh IPFMI. Jadi itu untuk penyamaan yang peminatan FISMED-nya. Sehingga dari tadi fisikanya sudah memenuhi standar seragam se-Indonesia, kemudian anggota FIP wajib menjalankan mata kuliah peminatan FISMED yang sama sesuai yang ditetapkan IPFMI. Sehingga apabila lulus S1 Fisika dari perguruan tinggi anggota IPFMI, maka insya Allah sudah sama, minimal hampir sama begitu untuk kemampuan fisika dan peminatan FISMED-nya. Kemudian untuk pelatihan profesi itu kami upayakan modulnya sama, tidak hanya kurikulumnya, sampai modulnya sama. Saat ini yang sudah berjalan adalah di UI, di Undip, dan di UHAS, menggunakan modul yang sama. Dengan itu diharapkan juga maka kualitasnya sama. Harapannya begitu, modulnya sudah sama, termasuk modul untuk residensi kliniknya. Kemudian dosen yang mengampu pelatihan baik yang akademik untuk peminatan FISMED maupun yang mengampu teori ketika pelatihan profesi, dosen dari program studi dari perguruan tinggi, kami ikutkan dalam program rekognisi semua untuk menyamakan. Jadi sudah disamakan modulnya, di dosennya sendiri disamakan melalui program rekognisi. Sudah selesai kami sarankan pada tahun kemarin. Ya. Kemudian juga pembimbing klinisnya. Pembimbing klinisnya juga sudah kami lakukan TOT pembimbing klinis, sehingga diharapkan kemampuannya sama. Kemudian yang terakhir, materi untuk ujian akhir atau kita sebut semacam uji kompetensi untuk pelatihan profesi juga kami upayakan sama materinya. Ya, ada kesamaan materi. Itu juga menjadi indikator nanti.
sehingga diharapkan sama. Ya, itu upaya-upaya yang sudah kami lakukan. Mudah-mudahan dengan demikian insya Allah menjadi lebih seragam. Mungkin yang lama belum, tapi mulai program yang baru ini setelah penetapan itu sudah demikian. Itu upaya kami, walaupun mungkin masih ada perbedaan, tapi insya Allah perbedaannya tidak signifikan. Itu untuk pertanyaan dari Pak Periadi tadi ya. Mudah-mudahan menjawab demikian Pak Periadi, supaya kita sama-sama. Termasuk kalau ada kekurangan misalnya untuk kedokteran nuklir itu unitnya agak susah, maka tetap harus ada stase di kedokteran nuklir. Untuk yang pelatihan profesi, yang stasenya kurang pun nanti tetap harus memenuhi stase yang kurang, begitu. Sehingga semua punya pengalaman yang sama, gitu, pengalaman klinis yang sama. Itu yang bisa kami lakukan, Pak. Ya, artinya upaya optimal yang saat ini berjalan. Kemudian untuk Mbak Elia, untuk KK ini level 7, tadi saya lupakan, ini sudah program lama ketika saya masih sekretaris di IPFMI ya, programnya Bu Jarwani waktu itu ketuanya. Memang kita pernah menyelenggarakan penyetaraan level 7 waktu itu, dan ada batas waktunya. Intinya adalah apabila masih bekerja di klinik dan punya STR aktif, silakan mengajukan melalui DPP. Nanti mungkin Pak Supri bisa menambah untuk jawaban ini. Apabila masih aktif bekerja di klinik dan sebaiknya sebelum STR-nya habis, segera mengajukan melalui DPP untuk perpanjangan KK ini level 7-nya. Insya Allah bisa. Demikian, terima kasih. Nanti mungkin Mas Supri bisa menambahkan untuk ini, karena ini prosesnya di DPP, tidak di IPFMI, di DPP AFISMI. Terima kasih. Jadi, saya kira itu Pak Dalang. Ya, Prof. Jadi sebenarnya kurikulumnya sudah siap, Prof, ya, sehingga siapa saja penyelenggara perguruan tinggi apa saja yang menjadi penyelenggara itu bisa menjadikan acuan di situ sehingga tidak ada perbedaan antara institusi, Prof, ya. Maksudnya insya Allah, ya, harapannya begitu. Ya. Harapannya begitu, Prof, ya. Dan sementara diusahakan. Iya. Saya tahan dulu penanya ke Prof Wahyu, saya pindah ke Prof Sri dulu. Ada banyak juga penanya ke Prof Sri, saya bacakan. Ini dari Pak Piryadi, Mas Piryadi, DPW Jawa Tengah lagi, izin bertanya untuk Ibu Sri Suryani. Dikatakan bahwa desinfektan ruangan menggunakan UV bisa menimbulkan radikal bebas dan ozon. Selama ini sebelum dan setelah pelayanan kami melakukan desinfektan ruangan dengan UV, apakah ada efek radiasi lain untuk pasien ditinjau dari materi yang Ibu Sri sampaikan? Ada dua, saya bacakan lagi yang satu. Ini dari Tuti. Ini kayaknya orang fisika UNAS. Mohon izin bertanya Prof Sri, untuk radiasi pengion yang merusak DNA dengan aksi langsung dan tidak langsung, apakah ada ambang dosis yang membedakan kedua mekanisme? Apakah ada perbedaan secara langsung yang bisa dirasakan terjadi dari efek perubahan sel dari kedua mekanisme tersebut? Saya kira dua dulu, Prof. Silakan dijawab. Iya, terima kasih. Saya mencoba menjawab yang pertama. Memang selalu di rumah sakit itu akan dilakukan desinfeksi menggunakan radiasi ultraviolet. Itu memang radiasi ultraviolet yang digunakan itu adalah lampu UV. Itu biasanya termasuk ada UVC. Ya, salah satu efeknya memang akan terbentuk ozon, itu pasti akan terbentuk. Kemudian yang manfaatnya itu adalah dia bisa membunuh bakteri. Oleh sebab itu, biasanya kita tidak menggunakan ruangan itu begitu dilakukan penyalaan ultraviolet, itu jangan kita masuk dulu. Jadi itu adalah salah satu SOP, jangan kita masuk dulu. Kemudian tunggu beberapa saat. Tunggu beberapa saat, setelah itu baru kita boleh masuk. Ya. Sebenarnya memang ada ozonnya, tetapi itu ozonnya saya kira sangat kecil karena ultraviolet yang digunakan juga mempunyai watt yang sangat kecil. Jadi kalau memang dilihat, ditinjau, itu pasti ada ozonnya, pasti ada radikal bebasnya. Tetapi itu akan menjadi lebih kecil dibandingkan dengan kalau berada di luar. Ya.
Selanjutnya, kalau memang interaksi langsung, interaksi yang kedua, pertanyaan kedua, interaksi langsung maupun interaksi tidak langsung, itu semuanya itu mempunyai dosis ambang. Dan itu tentunya sudah ditentukan ada yang namanya nilai batas dosis. Ya. Dan itu adalah termasuk di dalam proteksi radiasi. Kalau kita mau berkaitan dengan sel, apakah kita bisa lihat perubahan sel? Ini saya kira sangat sulit sekali. Mengapa? Karena tubuh kita itu terdiri dari triliunan sel. Triliunan sel. Sehingga terus terang kita juga susah sekali untuk memfokuskan radiasi itu ke satu target. Ya. Nah, itu yang sampai saat ini juga masih susah ya. Penelitian itu masih susah dilakukan, terutama kalau berkaitan dengan sel. Tetapi kalau secara teoretik maupun dengan modeling, itu kita bisa lakukan. Sampai seberapa jauh sel itu bermutasi, itu bisa kita lakukan secara teoretik dan modeling. Ya, saya kira itu mungkin bisa menjawab. Terima kasih Prof. Sri, alhamdulillah sudah ada 2 terjawab. Saya akan kembali lagi, ada yang raise hand tadi. Saya sempat lihat raise hand. Ada Hasmawati Sam, sempat saya lihat. Silakan yang raise hand dulu, saya berikan kesempatan, baru saya kembali baca yang di chat. Ada banyak sekali yang pertanyaan di kolom chat. Silakan yang raise hand. Bambang, oh iya, Pak Bambang Seno, silakan Pak. Pak Bambang Seno, raise hand. Terima kasih. Silakan Pak. Ya. Saya ingin bertanya kepada Prof. Wahyu. Yang pertama, pertanyaan saya, apakah seluruh dosen FMIPA itu sudah menjadi otomatis menjadi fisikawan medis atau tidak? Karena kalau tadi menurut apa yang saya dengar dari Prof. Wahyu, bahwa dosennya sendiri akan dilakukan atau diminta untuk menjadi PPR agar beliau tahu persoalan itu. Nah, persoalannya kalau itu memang demikian, Permenkes PMK 4 2020 itu mengatakan bahwa untuk PPR selanjutnya dipegang oleh Fismed. Nah, persoalan ini apakah tidak saling bentrok nanti fisika medik dengan beliau-beliau yang menjadi dosen atau gimana? Itu yang pertanyaan saya untuk Prof. Wahyu. Lalu untuk Prof. Sri, mungkin ada satu SOP yang terlupakan atau gimana, bahwa setelah kita lakukan UV, itu tidak boleh langsung masuk ke ruangan, menunggu beberapa saat. Lalu exhaust fan harus dihidupkan untuk tadi mencegah ozon yang terjadi di ruangan segera keluar, tetapi setelah membunuh virus-virus yang berada di ruangan. Jadi ada satu tambahan bahwa setelah radiasi UV dihidupkan 1-2 jam tergantung dari luas ruangan dan daya dari UV-nya, yang umum itu 4x40 watt yang sering dipakai di rumah sakit, 1-2 jam, habis itu selama sekitar 20 menit tetap tidak boleh masuk petugas maupun pembersih, sambil dihidupkan exhaust fan untuk menyedot ozon yang terjadi akibat UV. Nah, mungkin itu tambahan saya. Terima kasih. Masih ada satu yang raise hand barangkali.
Silahkan yang raise hand, Bapak Ibu, silahkan. Mohon bantu panitia untuk mencatat yang raise hand. Kalau ada yang raise hand. Oke, tadi ada pertanyaannya dari Pak Bambang Seno untuk Prof. Wahyu, tapi saya tambahkan masih ada pertanyaan di room chat. Saya bacakan, Prof. Mohon maaf. Dari Janes Bastian, Universitas Citra Bangsa. Pertanyaannya untuk Prof. Wahyu. Jika nanti prodi profesi FISMED sudah dibuka, apakah yang bisa mengikuti pendidikan profesi dibatasi untuk sarjana fisika bidang minat fisika medik? Bagaimana dengan anggota yang sudah menyelesaikan pendidikan magister fisika dengan peminatan fisika medik, tetapi sarjananya bukan fisika medik? Nah, barangkali udah ditangkap, Prof. Mudah-mudahan bisa ditangkap. Saya, ya, Prof. Wahyu pengalaman pasti udah bisa ditangkap ini pertanyaannya. Dan dari Pak Bambang Seno. Silakan, Prof. Prof. Wahyu dulu. Prof. Dahlan. Ya, Pak Bambang Seno dulu ya. Begini Pak Bambang, tidak semua dosen di Departemen Fisika adalah fisikawan medik. Ya, oke. Jadi untuk anggota AIP minimal 2, tapi persiapan yang kami harapkan 4-5, gitu. Artinya kalau di Departemen Fisika itu ada 30 dosen ya untuk peminatan fisika medik minimal 2, tapi harapan kami idealnya 4 atau 5. Nah, yang dimaksud dosennya fisika medik adalah pendidikan S2-nya atau S3-nya adalah fisika medik. Harapannya begitu. Jadi dosen itu pendidikan akademiknya adalah di S2 fisika peminatan fisika medik atau S2 fisika medik atau S3-nya. Jadi secara akademik mereka mengalami pendidikan sebagai FISMED dan harapan kami 5 lah idealnya, 4 atau 5 begitu. Kemudian selama ini karena kebanyakan anggota itu juga belum memenuhi 5, maka untuk menutup itu kami mengadakan rekognisi. Mengadakan pelatihan rekognisi beberapa saat yang lalu, beberapa lama. Ya, untuk mengupdate yang sebetulnya baru 2 agar bisa jadi 5 begitu. Tapi ini fisika medik. Fisika medik masih akademik, belum yang profesi. Demikian, Pak. Nah, kemudian sertifikat rekognisi itu bisa digunakan untuk mengajukan STR sebagai FISMED. Memang, ya, sebagai salah satu syarat kalau dosen tersebut akan mengajukan sebagai fisikawan medik profesi. Fisikawan medik dalam arti fisikawan medik yang akan bekerja di rumah sakit. Tapi untuk dosen yang salah satu syaratnya adalah rekognisi tadi, hanya bisa menggunakan STR-nya untuk di rumah sakit milik universitasnya sendiri. Oke. Jadi dosen fisika medik di perguruan tinggi yang sudah ikut rekognisi untuk melengkapi tadi sekitar hanya 2-5 itu bisa dapat STR, dan STR ini kan bisa untuk bekerja di rumah sakit. Tetapi untuk dosen yang lewat rekognisi, STR-nya hanya boleh untuk bekerja di rumah sakit milik perguruan tingginya sendiri. Gitu ya, sehingga tidak akan bersaing dengan FISMED yang anak didiknya. Demikian Pak Bambang Seno ya. Terus ya, jadi sebetulnya kenapa mereka harus ikut pelatihan yang fisika medik maupun pelatihan PPR hanya sebagai bekal agar sehingga ketika dia mengajar dia punya pengetahuan, punya pengalaman. Intinya itu sebetulnya. Tidak untuk bersaing dengan anak didiknya yang fisikawan medik di rumah sakit. Tujuannya itu. Sehingga tadi STR-nya kita batasi. Kalau ada dosen yang punya STR, STR-nya boleh dipakai untuk bekerja di rumah sakit, tapi hanya di rumah sakit milik perguruan tingginya sendiri. Begitu. Itu yang kami tanamkan, dan itu sudah kami sampaikan kepada dosen yang mengikuti rekognisi kemarin. Begitu. Nah, sama untuk PPR juga demikian. Intinya tadi rekognisi dan PPR hanya membekali dosen punya pengetahuan, punya pengalaman karena dia akan mengajar FISMED, sehingga kan harus punya latar belakang. Kalau tidak nanti wawasannya menjadi kurang luas. Bagaimana akan mengajar kalau enggak punya itu. Demikian Pak Bambang Seno, mudah-mudahan cukup menjawab ya itu ya pertanyaannya. Terima kasih Prof. Karena ini baru saya dengar bahwa STR untuk rumah sakit pendidikannya sendiri gitu loh. Ya. Kalau ini jadi saya khawatirnya di kemudian hari ini akan menjadi suatu persaingan. Itu yang saya anukan karena selama ini teman-teman sendiri sudah
ada yang dari DPW sebelah masuk ke DPW ini udah rame gitu, Prof. Ya. Nah ini kalau tambahan dari luar lagi akan jadi tambah lebih. rame. Ya, enggak yang oke, betul. Ya, itu, Prof. Untuk Maaf, desain Prof. nggak perlu Terima kasih. khawatir. Ya. Ya, Iya. yang untuk antar DPW sama jumlah praktek pun nanti sedang dibahas, Pak Bambang, Pak Wangsen. Iya. Dibahas. Iya. Kalau dulunya boleh 3 tapi hanya di daerah yang minus distribusinya, tapi nanti akan jadi 2, nggak boleh di 2 tempat dan seterusnya. Nanti kita minimalisir lah persaingan seperti itu. Oke. Ya, Iya, contoh Prof. ini Terima kasih, contoh Prof. Mas Iya. Evan itu punya STR, juga jadi Vismed tapi di rumah sakit UI, tidak di RSCM, tidak di rumah swasta. Pak Jainal Arifin punya STR tapi jadi Vismed di rumah sakit Undip, tidak boleh di luar, tidak boleh di luar, begitu. Kemudian yang kedua untuk berarti yang tadi ya, untuk yang prodi S2. Jadi begini, untuk prodi profesi yang sedang kami ajukan, yang KKN level 7, itu inputnya adalah S1. Inputnya adalah S1. Ya. Dan syaratnya adalah S1 peminatan Vismed yang diutamakan. Dan yang punya peminatan Vismed kan anggota IP, jadi nanti kalau semua boleh masuk walaupun peminatan, lalu untuk apa keuntungan jadi anggota? Untuk apa keuntungan Vismed? Itu yang harus kami pertimbangkan. Satu, karena peminatan Vismed di kurikulum ketika masih akademik itu semacam preklinik kalau pada pendidikan dokter. Kurikulum wajib fisikanya kalau di kedokteran itu adalah mata kuliah kedokteran dasar. Lalu mata kuliah pilihan Vismed-nya ketika akademik itu menjadi preklinik, bekal preklinik. Lalu kliniknya ketika pelatihan profesi. Jelas ya? Nah, kemudian kami kan sudah membina ini anggota sampai 11 perguruan tinggi, ini yang daftar ada 2 lagi, nanti jadi 14, tapi harus kita pertimbangkan nanti apa diterima atau enggak. Gitu. Ya. Nah, sehingga jenjangnya urut. S1 fisika, mata kuliah wajib fisika menjadi identik dengan kalau di kedokteran itu kedokteran dasar, kemudian peminatan Vismed-nya menjadi materi preklinik, lalu setelah lulus S1 masuk ke klinik, pelatihan profesi atau prodi profesi Vismed. Gitu. Sehingga yang tidak punya mata kuliah pilihan kan prekliniknya belum lengkap, nggak mungkin ikut pelatihan klinik. Jelas ya? Sehingga yang diterima adalah yang sudah dasar, sudah preklinik, masuk ke klinik, gampangnya begitulah, identik dengan pendidikan dokter. Begitu. Nah, yang sudah itu, nah kecuali untuk daerah yang belum merata, nanti bisa melalui program matrikulasi. Tapi ini opsional, tidak kewajiban semua anggota. Jelas ya. Jadi yang masuk prodi profesi yang level 7 inputnya adalah S1, bukan S2. Inputnya adalah S1. Karena lanjutannya harus itu. Nah, yang sudah terlanjur S2 Vismed, tapi S1-nya tidak peminatan Vismed, kalau ada matrikulasi bisa menggunakan S1-nya lewat matrikulasi lalu ikut yang level 7. Tapi harus lewat matrikulasi 7 dulu. Atau yang sudah S2 peminatan Vismed bisa langsung masuk ke program spesialis, nanti ada aturan tersendiri, kalau sudah ada program residensi spesialis. Gitu jawabannya. Ya. Ya. Baik, silakan Pak Dalang. Prof Wahyu, terima kasih banyak. Masih banyak pertanyaan Prof, tetapi karena kita dibatasi waktu, saya berikan dulu ke Prof Sri. Singkat Prof, mohon maaf ada 2 penanya, ada 3 penanya, tetapi saya akan singkat Prof ya. Saya juga minta ke Prof Sri untuk singkat jawabannya. Dari Lestari SEUD AM Pareke Sit Tenggarong. Ini terkait radiasi lingkungan. Bagaimana membedakan mana yang background dan mana yang bukan? Kemudian ada lagi dari Ibu Elia Sudeyatmiko dari Gamaknai Tangerang. Kalau pada pertanyaannya, apakah dengan mengkonsumsi antioksidan atau anti radikal bebas akan mengurangi efek tersebut, efek radiasi bebas, radikal bebas OH dan H radikal yang akan membantu merusak sel tumor. Apakah itu juga akan membantu selama tindakan penyinaran disarankan untuk tidak mengkonsumsi antioksidan atau bagaimana? Singkat Prof, mohon maaf karena kita dibatasi waktu, dari tadi panitia sudah memberi kode. Mohon maaf sekali, silakan Prof Sri. Iya, terima kasih. Pertama saya ucapkan terima kasih untuk Pak Bambang. Ya memang kalau setelah radiasi ultraviolet itu dilakukan di ruangan, itu memang pada saat penyinaran itu tidak boleh ada di dalam.
karena itu ada resiko untuk kena kanker. Kemudian setelah terbentuknya ozon itu memang harus dilakukan pengeluaran ozon. Hanya tadi mungkin saya terlupa bahwa di ruangan itu ada exhaust yang untuk mengeluarkan ozon. Terima kasih masukannya untuk mengingatkannya. Kemudian untuk yang pertanyaan yang berikutnya, memang radikal bebas itu muncul bisa diatasi dengan antioksidan. Tetapi kita harus ingat bahwa radikal bebas itu tidak hanya berasal dari luar, tapi radikal bebas itu juga bisa ada dari tubuh kita sendiri. Tetapi pemanfaatan kita mengkonsumsi antioksidan itu sangat bermanfaat untuk menangkal radikal bebas. Ya, selain itu juga untuk sebagai radioproteksi. Saya kira itu. Ya. Iya, mohon maaf Bapak dan Ibu masih ada yang raise hand. Mohon maaf sekali, sangat menarik ini karena ini terkait dengan kelangsungan fisika medik, dengan pendidikan fisika medik, kemudian ini terkait dengan kesehatan yang dibawakan oleh Prof. Sri dan Prof. Wahyu, sangat menarik, tapi kami harus mengakhiri plenary speaker hari ini. Mohon maaf sekali Prof. Wahyu, terima kasih banyak, kita beri aplaus untuk Prof. Wahyu dan Prof. Sri. Terima kasih banyak atas ilmunya, luar biasa, dan usaha Prof. Wahyu untuk membawa fisika medik dimanapun bisa kuliah dengan seragam kurikulum. Dan untuk Ibu Sri, luar biasa ilmunya untuk membawa kita untuk tetap sehat di dalam ruangan, walaupun ruangan tertutup ber-AC. Ada SOP yang sudah tadi ditambahkan oleh Pak Bambang, dan mohon maaf kepada tadi saya salah sebut, saya dikoreksi oleh panitia, ternyata ini Pak Elia Sudiatmoko, bukan Ibu. Mohon maaf sekali saya salah menyebut Pak, mohon maaf. Jadi terima kasih banyak kepada dua pemateri kita yang luar biasa hari ini. Salam dari alumni Undip, murid-murid Prof. Wahyu di ruangan ini, titip salam katanya. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih titip salam buat dosen-dosennya di Undip. Saya kira cukup. Ada terus terang Bapak Ibu panitia, Bapak Ibu peserta, di tangan saya sudah ada nama-nama yang sudah diberikan untuk sebagai door prize, ada sekitar 10 orang, tetapi kita tidak akan umumkan kecuali Bapak Ibu sampai di akhir acara hari ini. Hari ini akan ada acara, masih ada sesi, kemudian kami akan tarik ke ruang utama dan akan langsung diumumkan untuk yang dapat door prize. Dan insya Allah silahkan Bapak Ibu yang diumumkan namanya segera menghubungi panitia. Dan kami juga menyampaikan bahwa besok ada pemateri yang luar biasa berasal dari Basel University, Swiss. Dan dia meminta karena dia berada di Kanada sekarang, sehingga dia meminta bahwa dengan terpaksa kami mohon maaf kepada Bapak Ibu peserta karena akan diadakan lebih pagi, yaitu jam 8 waktu Indonesia Tengah, dia akan menyampaikan materinya, karena di sana jam 10 malam. Jadi jam 8 waktu Indonesia Tengah kita sudah mulai sesi pemateri yang berasal dari Prof. Asharsam dari Basel University. Jadi mohon Bapak Ibu mengingat bahwa besok lebih pagi, lebih awal, mungkin waktu Indonesia Barat jauh lebih pagi karena jam 7 jadinya. Tapi kami mohon maaf, itulah kondisi yang harus kita lakukan karena mereka juga kita harus pahami, mereka jam 10 malam. Terima kasih banyak dan saya akhiri tugas saya hari ini sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya kembalikan kepada MC. Masya Allah, terima kasih banyak Prof. Terima kasih kepada moderator Bapak Profesor Dr. Dahlan Tahir MSI PhD dan juga terima kasih kepada pemateri Bapak Profesor Dr. Wahyu Setiabudi MSc dan Ibu Profesor Dr. Sri Suryani Dea atas ilmu yang telah dibagikan kepada kita semua. Semoga menjadi ladang pahala dan bermanfaat untuk kita semua. Amin.
Selanjutnya penyerahan sertifikat kepada pemateri Bapak Profesor Wahyu Setiabudi dan Ibu Profesor Dr. Sri Suryani Dea. Kami mohon kesediaan Ketua Panitia PIT FMB 2021 Bapak Profesor Dr. Bualkar Abdullah MN SC untuk menyerahkan secara simbolis. Ya, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala saya menyerahkan sertifikat atas nama Bapak Prof. Dr. Wahyu Setiabudi MN SC. Ini secara virtual, insya Allah secara fisik akan dikirimkan. Ya. Terima kasih Pak Bualkar. Selanjutnya sertifikat yang sejenis juga saya serahkan ke Ibu Sri yang kebetulan ada di belakang saya. Saya secarakan secara virtual. Terima kasih Bu. Masya Allah, luar biasa acara kita ini ya. Iya, bukan dari PT. Iya, walaupun di jam-jam kunti tapi semangatnya masih luar biasa. Terima kasih kepada para peserta kita yang luar biasa hari ini. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan dari PT Kuantum Inti Akurasi. Dengan hormat disilahkan. Iya, baik. Terima kasih kepada MC atas waktunya. Kalau gitu saya izin untuk share screen ya Bapak Ibu sekalian. Apakah sudah terlihat? Halo? Sudah. Iya. Masih on proses Bu. Ya, oke. Iya, sebentar. Baik, maaf sebentar. Ada muncul. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi, sebagai Application and Software Engineer dari perusahaan PT Kuantum Inti Akurasi. Sebelumnya mungkin, maaf mohon izin, saya stop ini dulu. Ada kesalahan teknis. Oke, sudah. Ya, baik. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada para tamu undangan, peserta, dan panitia semuanya. Perkenalkan, saya Yuli Dewi Pratiwi sebagai Application and Support Engineer dari PT Kuantum Inti Akurasi. Terima kasih sebelumnya kepada panitia atas waktu yang telah diberikan untuk kami dapat memperkenalkan produk-produk yang kami miliki di PT Kuantum Inti Akurasi.
Mungkin sedikit perkenalan mengenai perusahaan kami, yaitu PT Quantum Inti Akurasi sudah berdiri sejak tahun 2003 dan telah mengageni dan menyuplai peralatan QC, QA, peralatan kalibrasi, serta pengawasan mutu untuk peralatan kesehatan yang merupakan salah satu pendukung dalam program ISO, yaitu Preventive Maintenance, atau membantu dalam melakukan maintenance internal di rumah sakit, Bapak dan Ibu sekalian. Visi kami yaitu menjadi salah satu pemasok peralatan QA terbaik di Indonesia dengan misinya yaitu mendengarkan dan merespon kebutuhan pelanggan, menawarkan solusi yang tepat guna dan tepat harga, memberikan dukungan dan pelayanan purna jual yang terpercaya, serta terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Untuk prinsipal yang bekerja sama dengan kami juga ada banyak, yaitu diantaranya Fluke Biomedical, Raysafe, ada Sanuklir, Lead Test Object, dan lain sebagainya seperti yang Bapak dan Ibu lihat di layar monitor Bapak. Untuk kami sendiri memberikan pelayanan ke seluruh Indonesia dengan masing-masing sales kami yang akan membantu memenuhi kebutuhan dari Bapak dan Ibu sekalian di rumah sakit. Untuk produk dan layanan dari PT Quantum Inti Akurasi, dari segi QA tools kami yaitu ada di bidang radiodiagnostik, radioterapi, kebutuhan laser, alat tes lingkungan, alat ukur HVACR, QA dan QC industri, dan alat pengamanan radiasi. Kemudian dari segi kalibrasi kami juga menyediakan jasa untuk perbaikan, pelatihan, klaim garansi, demo, dan pelatihan online. Nah, mungkin sedikit saya singgung mengenai peraturan Permenkes yang menyebutkan bahwa diperlukan adanya aspek kendali mutu pelayanan fisika medik di bidang pelayanan radiologi diagnostik, imaging, intervensional, radioterapi, kedokteran nuklir, dan fisika kesehatan, di mana perlu dilakukannya prosedur terkait seperti QA, QC, kemudian pelayanan dosimetri radiasi pengion dan non-pengion, kualitas citra radiografi, imaging, dan gavromik, uji kesesuaian pesawat sinar X, acceptance test, kemudian ada manajemen peralatan radiasi pengion dan non-pengion, lalu ada penelitian dan pengembangan. Yang mana Pak sebelumnya ya slide share-nya tidak muncul. Oh, tidak muncul. Sebentar. Gimana nih? Tadi udah mana nih? Sorry. Bukan ini ya. Muncul apa? Tapi bukan ini. Maaf. Kayaknya ada. Oke, ini muncul, Bu. Iya, tapi tadi di laptop saya sih ada error sedikit. Mungkin bisa saya stop dulu ya. Iya, ini. Ya, sambil menunggu ini, kami informasikan bahwa acara kita hari ini diliput oleh TVRI Makassar. Oke, silakan Bu Yuli. Bu, itu juga mute, Bu. Kita tidak bisa dengar suaranya, Bu. Oke. Apakah sudah bisa terdengar sekarang? Terima kasih, Pak Zainal. Ya, oke. Terima kasih. Silakan, Bu Yuli. Ya, baik.
Saya lanjutkan mengenai tadi sudah dibahas sedikit tentang Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2015 tentang standar pelayanan fisika, bahwa di Indonesia sendiri sudah ada aspek kendali mutu pelayanan fisika medik di bidang pelayanan radiologi diagnostik, imaging, intervensional, radioterapi, kedokteran nuklir, dan fisika kesehatan, yang mana untuk melakukan semua pelayanan ini pastinya membutuhkan alat ya maupun peralatan yang mendukung, Bapak Ibu sekalian, seperti itu.